Halo guys, Antartika merupakan benua terdingin dan paling terpencil di planet bumi. Selama berabad-abad lamanya, benua ini telah menjadi tempat yang sangat misterius bagi manusia. Keadaan ekstrim dan isolasi geografisnya telah membuatnya menjadi fokus penelitian dan eksplorasi yang terus-menerus. Para ilmuwan dan penjelajah telah berusaha untuk memahami fenomena alam yang unik ini. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menemukan fakta yang mengejutkan di Antartika, seperti dunia tersembunyi di bawah es, gunung Merapi yang mengeluarkan emas, fosil purba kehidupan laut yang selama ini menjadi misteri, hingga fenomena alam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penemuan-penemuan ini telah menggegerkan komunitas ilmiah di seluruh dunia. Apa saja yang mereka temukan? Dan mengapa ini begitu membingungkan dan bahkan menakutkan? Nah, kali ini video kita akan mengeksplorasi fakta-fakta mengejutkan di benua Antartika yang membuat ilmuwan seluruh dunia terkejut. Eits, tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Peta Piridis adalah peta dunia yang dibuat oleh seorang laksamana geografer dan sekaligus kartografer Turki Usmani bernama Piridis pada tahun 1513. Peta ini digambar pada kulit gazelle dan berukuran sekitar 34 x 24 inch. Dalam catatan yang ditulis di samping peta tersebut, Piridis menjelaskan bahwa ia membuat peta tersebut dengan menggunakan sejumlah sumber lainnya, termasuk 8 map Ptolemaic, yaitu map dari abad ke-2 Masehi, 4 map Portugis baru dari India, dan 1 map Arab dari India, serta beberapa peta yang dibuat oleh Christopher Columbus. Penemuan peta ini terjadi pada tahun 1929 di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Saat itu Halil Edhem Eldem, kepala museum Istanbul, secara tidak sengaja menemukan penemuan peta tersebut ketika sedang mencari bahan untuk sebuah pameran. Ia segera menyadari pentingnya temuan tersebut dan mulai mempelajarinya. Bagian yang masih tersisa dari peta ini menampilkan bagian Eropa, Afrika, dan Amerika. Yang membuat peta ini menjadi sangat menarik adalah bagaimana ia mampu menggambarkan pantai Amerika Selatan dengan persis yang cukup tinggi. Terutama mengingat pengetahuan geografis pada waktu itu. Mereka juga terkejut melihat bahwa Piridis telah menggambar benua Antartika yang tidak ditemukan secara resmi hingga 200 tahun kemudian. Kawasan Princess Martha Coast of Queen Maud Land di Antartika tampaknya benar-benar terwakili di sektor selatan peta Piridis. Pada awalnya, para ahli tidak yakin tentang apa yang mereka lihat karena gambar benua Amerika dalam peta tersebut sangatlah akurat. Penemuan peta Piridis ini akhirnya memicu berbagai teori konspirasi dan spekulasi, mulai dari klaim yang menyatakan bahwa peta tersebut adalah bukti adanya pengetahuan geografis kuno yang hilang, hingga teori bahwa sebenarnya peta tersebut dibuat dengan bantuan teknologi alien. Namun para ahli umumnya setuju bahwa keakuratan relief dari beberapa aspek map dapat dijelaskan oleh metode navigasi dan kartografi Renaissance awal. Mount Sidley adalah gunung berapi tertinggi di Antartika yang masih aktif. Gunung ini memiliki ketinggian puncak antara 4.181 hingga 4.285 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di Mary Bird Land, Antartika, dan merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Executive Comete Range. Gunung Sidley ditemukan oleh Laksamana Richard E. Byrd pada penerbangan pesawat pada tanggal 18 November 1934. Ia sangat terkejut melihat penampakan seperti raksasa yang sedang tertidur yang tidak disangka adalah gunung Merapi yang sangat besar. Kemudian, olehnya dinamai Mabel E. Sidley yang berasal dari nama putri William Hurley yang merupakan kontributor ekspedisi Antartika Byrd pada tahun 1933 hingga 1935. Diketahui bahwa Mount Sidley pertama kali dipetakan secara rinci selama operasi Hijam pada tahun 1946 hingga 1947. Sebuah operasi militer Amerika Serikat yang dilakukan untuk mendapatkan data topografis dan geografis tentang wilayah-wilayah di Antartika. Gunung Sidley sendiri adalah jenis gunung berapi perisai yang memiliki kaldera besar di puncaknya. Gunung berapi perisai dibentuk oleh aliran lava yang meluas jauh dari pusat letusan, menciptakan
berprofil yang mirip dengan perisai prajurit. Pada tahun 1990, Bill Atkinson dari Selandia Baru menjadi pendaki pertama yang mencapai puncak Gunung Sidley. Saat ini, gunung ini masih jarang dikunjungi karena lokasinya yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Meskipun Mount Sidley terpencil dan sulit dijangkau, namun hal ini menjadi tujuan bagi para pendaki gunung sebagai bagian dari tantangan Seven Volcanic Summit untuk pendaki gunung berapi tertinggi di setiap benua. Operasi Penjelajah Hijab pada tahun 1946 hingga 1947, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan operasi militer besar-besaran yang disebut Operasi Hijab untuk mengungkap misteri yang ada di Antartika. Operasi ini dipimpin oleh Richard E. Byrd, seorang penjelajah kutub terkenal dan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia dikenal karena penerbangan bersejarahnya ke kutub utara dan selatan. Rombongan Admiral Richard E. Byrd membawa 13 kapal laut, termasuk kapal induk, sejumlah helikopter, dan 29 pesawat terbang. Beberapa tahun kemudian, operasi Hijab dilanjutkan lagi dengan sandi operasi Deep Freeze. Akan tetapi Richard E. Byrd meninggal sebelum Operation Deep Freeze dimulai. Setelah meninggalnya Admiral Richard E. Byrd, berbagai macam fakta dan fenomena misterius di Antartika mulai muncul ke permukaan. Hal ini setelah ditemukannya dokumen catatan harian Admiral Richard E. Byrd yang berjudul The Missing Diary of Admiral Richard E. Byrd. Catatan ini ditemukan di dalam koleksi Ohio State University. Raymond Jallir, kepala arsip Ohio State University, menemukan buku tersebut ketika mencari melalui kotak artefak dalam koleksi. Buku ini berisi catatan perjalanan harian penerbangan Laksana Byrd ke Kutub Selatan dan Kutub Utara pada tahun 1947. Bumi berongga. Menurut catatan dalam buku ini bahwa pada tanggal 19 Februari 1947 melakukan penerbangan rutin di atas Kutub Utara. Dalam penerbangan tersebut, Richard E. Byrd menemukan wilayah-wilayah baru yang tidak dikenal, memiliki hangat dan bebas es, dengan gunung-gunung besar, hutan-hutan hijau subur, danau-danau besar, serta hewan-hewan prasejarah yang berada di Kutub Utara. Di wilayah tersebut, dia menyaksikan adanya fenomena Hollow Earth atau bumi berongga. Hollow Earth adalah teori yang menyatakan bahwa bumi tidak padat seperti yang dipahami secara umum, tetapi sebenarnya kosong atau berongga di bagian dalam. Di dalam rongga tersebut ada peradaban canggih atau bahkan ekosistem yang asing yang tinggal di dalam rongga tersebut. Para pendukung teori Hollow Earth mengemukakan bukti adanya keberadaan lubang-lubang besar di Antartika. Lubang-lubang ini disebut vortexes, yang diyakini sebagai pintu masuk ke dunia dalam. Dunia dalam ini diyakini memiliki diameter sekitar 6.400 km. Pintu masuk ke dunia dalam diyakini terletak di lubang-lubang besar yang berada di Antartika dan dikelilingi oleh medan magnet yang kuat yang disebut dengan Hollow Earth atau bumi berongga. Agartha, kota di perut bumi. Setelah melihat fenomena bumi berongga, Richard E. Byrd akhirnya mendaratkan pesawatnya melalui rongga tersebut. Diperkirakan bahwa daerah yang menjadi tempat pendaratan pesawat Admiral Richard E. Byrd adalah kota Agartha. Kota Agartha berasal dari teori Hollow Earth atau bumi berongga dan legenda, serta teks beberapa agama yang menggambarkan adanya kerajaan atau peradaban canggih yang tinggal di dalam bumi. Teori ini telah ada sejak zaman kuno dan telah diajukan oleh berbagai orang termasuk Isaac Newton, Charles Verne, dan Edgar Allan, dan beberapa teks agama. Dalam ajaran Buddha dipercaya bahwa ada tempat tersembunyi semacam Agartha. Beberapa teks hidup Buddha juga menyebutkan ada sebuah tempat bernama Shambhala yang digambarkan sebagai tempat suci tersembunyi. Dalam banyaknya tradisi, Agartha digambarkan sebagai tempat yang penuh kedamaian dan pengetahuan spiritual tinggi. Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Penduduk Agartha adalah peradaban canggih yang mungkin memiliki teknologi atau kebijaksanaan yang jauh melampau apa yang kita miliki di permukaan bumi. Beberapa versi bahkan mengklaim bahwa penduduk Agartha adalah makhluk asing atau mungkin merupakan keturunan dari peradaban kuno seperti Atlantis atau Lemuria. Di dalam kota Agartha tersebut, Admiral Richard E. Byrd bertemu dengan makhluk-makhluk asing dan peradaban canggih lainnya. Makhluk-makhluk ini memberikan pesan-pesan kepada Byrd tentang perdamaian dunia dan ancaman terhadap umat manusia dari luar angkasa.
Teori-teori konspirasi yang menyatakan bahwa sebenarnya kota Agartha di Antartika tersebut merupakan tempat tinggal alien. Dan mereka juga mempercayai bahwa kota Agartha adalah pangkal utama dari jaringan pangkalan UFO global yang ada di dunia. Sampai saat ini, cerita tentang eksistensi wilayah tak dikenal dalam buku harian Admiral Richard Ebert terus menjadi perdebatan ilmuwan. Para ilmuwan modern dengan menyatakan bahwa klaim ini sangat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti ilmiah atau historis yang dapat diverifikasi. Kebanyakan ilmuwan berpendapat bahwa pengetahuan modern tentang geologi dan struktur planet kita menunjukkan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan, kerak, mantel, dan inti luar serta inti dalam. Benda terbang misterius. Admiral Richard Ebert tak hanya menemukan Gunung Sutlej, wilayah aneh dan bumi berongga, dan kota Agartha saat menjelajahi Antartika. Di tengah perjalanan, sistem navigasi pesawat ternyata pernah mengalami getaran hebat yang tak terduga, yang disebabkan keberadaan benda asing yang terbang di sekitar pesawat. Sebuah catatan yang ditulis oleh Bert sendiri menyatakan bahwa dia melihat kapal terbang yang sangat canggih berbentuk cakram yang kemudian terbang dengan sangat cepat ke arah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Antartika. Para ahli banyak yang memprediksi bahwa benda asing yang terbang di sekitar pesawat Bert adalah UFO. Bahkan sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Child El Mercurio pada tahun 1947 yang ditulis oleh jurnalis Lee Van Atta memberitahukan bahwa Bert telah akhirnya membatalkan penerbangannya karena serangan UFO. Akan tetapi, pemerintah Amerika Serikat menutup-nutupi kejadian yang dialami Bert tersebut untuk mencegah kepanikan publik. Sampai saat ini, asal-usul pesawat terbentuk cakram di Antartika ini masih belum diketahui. Namun penemuan ini telah menambah misteri tentang kehidupan alien di alam semesta. Kehidupan di bawah es Antartika. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan kehidupan baru di bawah es Antartika. Para peneliti menemukan komunitas organisme yang hidup di bawah es Filsneron yang terletak sekitar 260 km dari muara. Ini adalah pertama kalinya suatu kelompok organisme yang melekat pada substrat keras ditemukan di bawah es Antartika. Para peneliti menemukan spores dan organisme lainnya yang hidup pada sebuah batu setelah pengeboran hingga kedalaman 387 hingga 890 meter melalui es Filsner. Temuan ini sangat mengejutkan karena organisme ini hidup dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim dan jauh dari sumber makanan dan cahaya matahari. Studi ini memunculkan banyak pertanyaan baru, seperti bagaimana organisme ini bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, apa yang mereka makan, dan berapa lama mereka telah hidup di sana. Selain itu, sebuah ekosistem baru ditemukan di sebuah sungai bawah tanah di Antartika. Para peneliti menemukan kawanan amfipoda seperti udang saat mereka menjelajahi sungai bawah tanah tersebut. Ekosistem ini terletak lebih dari 1.600 kaki di bawah permukaan es. Temuan ini sangat penting karena ekosistem ini belum pernah ditemukan sebelumnya dan dapat membantu para ilmuwan memahami lebih lanjut tentang kehidupan di Antartika. Namun, perubahan iklim global dapat berpengaruh kehidupan di Antartika. Menurut sebuah artikel dari ABC News, beberapa spesies akan mengalami peningkatan habitat akibat perubahan iklim, sementara spesies lainnya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga lingkungan Antartika agar tetap lestari dan terjaga. Gunung es raksasa. Giant iceberg atau gunung raksasa adalah fenomena alam yang sangat aneh di Antartika. Proses ini dikenal sebagai calving, di mana bagian besar dari glaster atau lapisan es memisahkan diri dan mengapung bebas di lautan. Iceberg ini bisa sangat besar, beberapa bahkan sebesar negara kecil. Iceberg terbentuk ketika glaster yang mengalir ke laut mencapai titik di mana tekanan gravitasi lebih besar daripada tekanan yang menahan glaster tetap berada di daratan. Ketika ini terjadi, bagian dari glaster akan pecah dan jatuh ke dalam laut membentuk sebuah iceberg. Iceberg biasanya memiliki dua bagian utama, gunung es yang tampak di atas permukaan air dan dasar es yang terendam di bawah permukaan air. Bagian atas biasanya tampak putih karena udara terperangkap dalam salju dan es, sementara bagian bawah bisa berwarna biru muda hingga biru tua karena tekanan telah memaksa udara keluar dari es. Lapisan memanjang pada sebuah giant iceberg dapat merujuk pada garis-garis atau pita-pita yang seringkali tampak melintas permukaannya. Ini biasanya disebabkan oleh perbedaan tahun pembekuan salju menjadi lapisan es baru pada glaster asalnya sebelum pecah menjadi sebuah giant iceberg. Setelah terbentuk, sebuah giant iceberg akan mengapung bebas di lautan.
dipengaruhi oleh arus laut dan angin. Selama waktu itu, ia akan perlahan-lahan meleleh dan memecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Gunung berapi yang mengeluarkan emas. Gunung berapi bernama Mount Erebus adalah gunung berapi terbesar di Antartika. Para arkeolog Amerika menemukan partikel emas antara 0,1 dan 20 mikrometer di gas vulkanik dan 60 mikrometer di salju terdekat. Kebanyakan gunung berapi dikenal mengeluarkan berbagai jenis mineral, termasuk emas, melalui aktivitas vulkaniknya. Namun Gunung Erebus yang terletak di Antartika adalah satu-satunya gunung berapi yang dikenal mengeluarkan emas dalam bentuk logam, termasuk langsung dari aktivitas vulkaniknya. Lava dari Mount Erebus mengeluarkan gas panas yang membawa emas bersama dengan bahan lain yang mudah menguap pada suhu 1000 derajat Celcius. Ketika gas tersentuh dengan udara, gas tersebut mendingin menjadi di bawah 100 derajat Celcius dan mengendapkan banyak bahan, termasuk logam seperti seng dan tembaga. Hal ini sering terjadi dalam 1 atau 2 meter dari lava panas. Gas itu sendiri juga mengandung terlalu sedikit emas untuk membentuk kristal di udara. Menurut teori Philip Cayley dari New Mexico Institute of Mining and Technology in Chicago, emas mungkin mengkristal pada permukaan kerak lava ketika gas keluar. Gunung Erebus diketahui mengeluarkan sekitar 80 gram emas per hari. Jumlah yang cukup besar ya. Karena karakteristik unik ini, Gunung Erebus mendapatkan banyak perhatian dari komunitas ilmiah di seluruh dunia. Telur purba yang ditemukan di Antartika adalah telur bercangkang lunak raksasa yang berasal dari sekitar 66 juta tahun yang lalu. Telur raksasa berukuran 29,20 cm itu menurut penelitian adalah telur cangkang lunak terbesar yang pernah ditemukan. Penelitian pada akhirnya mulai berteori milik siapakah telur itu, dan berpendapat juga bahwa telur merupakan kepunyaan reptil laut raksasa yang telah punah, seperti Mosasaurus. Meski bukan dinosaurus dalam arti teknis, Mosasaurus adalah reptil laut raksasa yang hidup pada akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu. Penemuan ini sangat penting karena memberikan wawasan baru tentang cara reproduksi Mosasaurus dan mungkin reptil laut besar lainnya. Telur ini sendiri sangat besar, lebih dari 11 inch panjangnya, dan memiliki bentuk yang aneh. Sebagian besar telur memiliki bentuk oval atau bulat, tetapi telur ini mirip dengan bola rugby. Ini membuat para ilmuwan awalnya bingung tentang apa sebenarnya itu. Jika ada penemuan baru tentang telur purba di Antartika setelah pembaruan terakhir ini, Mimin sarankan buat kalian mencari informasi terbaru dari sumber berita ilmiah atau situs web institusi penelitian geologi atau paleontologi. Fosil dinosaurus. Pada tahun 1990 hingga 1991, para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus pertama di pegunungan Transantarktik Tengah di Antartika. Situs di Gunung Cape Arctic dekat Glacier Whitmore menghasilkan tulang Chrysloposaurus ellioti, spesies yang sama sekali baru bagi ilmu pengetahuan. Selain itu, pada tahun 2020, para ilmuwan menemukan sisa-sisa hutan yang tumbuh di wilayah tersebut sekitar 90 juta tahun yang lalu pada masa dinosaurus. Analisis mereka terhadap materi tersebut menunjukkan bahwa benua Antartika pada masa itu akan sama hangatnya dengan bagian Eropa saat ini. Tetapi, tingkat laut global akan lebih dari 100 meter lebih tinggi daripada saat ini. Penelitian ini dipimpin oleh Alfred Wegener Institute atau AWI di Jerman dan diterbitkan dalam jurnal Nature. Ekspedisi pada tahun 2017 untuk mengambil sedimen laut di Pin Island Bay menggunakan mekanisme bor kaset yang disebut MEBO untuk mengekstrak materi inti sekitar 30 meter di bawah dasar laut. Ketika tim memeriksa sedimen di laboratorium, mereka menemukan jejak tanah kuno dan serbuk sari, bahkan akar pohon. Interpretasi mereka adalah bahwa sektor Antartika Barat ini pada periode geologi yang dikenal sebagai Cretaceous menampilkan hutan hujan dan kondisi rawa yang hangat. Jenis vegetasi yang dapat ditemukan di Pulau Selatan Selandia Baru saat ini. Bekas pendaratan alien yang menyeramkan. Pencairan es di Antartika telah mengungkapkan rahasia yang menyeramkan loh guys, yaitu adanya jejak pendaratan alien. Hal ini diketahui melalui rekaman gambar Google Earth yang mengarah pada penemuan pola yang sangat aneh di salju Antartika. Pola jejak memanjang di tepi salju ini juga memperlihatkan terdapat suatu benda di dalam salju yang mencuat keluar. Namun sayangnya para peneliti belum mampu meneliti jejak pola tersebut secara lebih dekat. Penemuan ini menjadi perdebatan para ilmuwan.
Namun, pastinya di balik kejadian misterius ini terdapat benda yang mendarat di Antartika. Hingga kini, jejak lapisan pendaratan benda asing tersebut tertimbun oleh lapisan es, sedikit demi sedikit. Penemuan mengejutkan di hamparan Antartika ini kembali memicu keyakinan yang kuat pada teori bahwa UFO memang sedang berkunjung di bumi. Walaupun teori tersebut belum bisa dibuktikan, namun tidak sedikit masyarakat yang berspekulasi bahwa jejak tersebut merupakan bekas pendaratan alien loh. Gua misterius. Salah satu gua yang paling misterius dan menarik di Antartika adalah gua yang terletak di Gunung Erebus, gunung berapi aktif tertinggi kedua di Antartika. Gua-gua ini dikenal sebagai Gua Fumarole, dibentuk oleh panas geotermal dan uap dari aktivitas vulkanik. Gua-gua ini adalah tempat yang luar biasa karena meskipun berada di lokasi yang sangat dingin dan ekstrim, teknologi pemindaian jarak jauh telah menunjukkan suhu mencapai 25 derajat Celcius. Suhu dalam gua ini memiliki suhu yang cukup hangat yang mendukung kehidupan. Penelitian telah menemukan mikroorganisme dalam tanah gua. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kehidupan di dalamnya. Namun belum bisa mengungkapkan makhluk seperti apa yang hidup di dalam gua tersebut. Pintu masuk gua raksasa ini terlihat mengarah ke gua besar yang menjorok ke dalam. Dan pastinya ada kehidupan di dalamnya yang belum diketahui hingga saat ini. Ini adalah salah satu penemuan yang paling menakutkan yang pernah ditemukan. Namun perlu dicatat bahwa banyak dari gua-gua seperti ini yang masih belum sepenuhnya dipahami atau dieksplorasi karena kondisi ekstrim dan sulitnya akses di Antartika. Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena ini. Beberapa orang berpendapat kemungkinan gua ini adalah pintu masuk ke bumi berongga. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Taman kehidupan yang aneh. Akhir-akhir ini para ilmuwan telah menemukan kehidupan di bawah lapisan es Antartika. Penelitian ini dilakukan oleh para ilmuwan dari Inggris dan Jerman pada tahun 2018 di lapisan es Ekstrom. Hal ini dilakukan untuk mengambil sampel data yang sempat hilang. Mereka mengebor 2 lubang di lapisan es tersebut dan para peneliti sangat terkejut melihat kehidupan di bawah laut Antartika yang sangat gelap. Para peneliti menemukan terumbu karang tropis yang tersembunyi di bawah bermil-mil es Antartika. Tidak hanya itu, para peneliti juga menemukan bintang laut, cacing, ganggang yang sangat mustahil hidup di bawah lautan es yang sangat dalam dan tidak ada sinar matahari yang masuk. Para peneliti menemukan 77 spesies dari 49 jenis benzoa yang berbeda, termasuk Megacerita obliqua berbentuk pedang dan cacing serpulit seperti Paralespiracula. Semua makhluk itu memakan dengan cara mengambil partikel bahan organik dari air saat mengalir di sekitar mereka. Hal ini cukup mengejutkan mengingat sumber air bagi kehidupan di lapisan es Antartika itu yang terdekat berjarak 9,6 km saja loh guys. Penemuan yang begitu banyak dalam kehidupan yang ekstrim ini benar-benar mengejutkan dan mengingatkan kita bagaimana kehidupan laut Antartika begitu unik dan istimewa ya guys. Koloni ikan es. Pada Februari 2021, para ilmuwan menemukan koloni ikan es terbesar di dunia di bawah es Antartika. Koloni ini terdiri dari sekitar 60 juta sarang ikan dan mencakup area seluas 250 km persegi. Koloni ini ditemukan oleh para ilmuwan dari Jerman dan Inggris saat melakukan survei dasar laut di Laut Weddell. Koloni ini terdiri dari ikan es yang memiliki tengkorak transparan dan darah yang juga transparan. Ikan es adalah satu-satunya vertebrata yang tidak memiliki sel darah merah. Untuk bertahan hidup pada suhu yang sangat rendah, ikan es telah berevolusi dengan protein anti beku dalam darahnya yang transparan sehingga mencegah kristal es tubuh. Sarang ikan ditemukan dengan menggunakan sistem pengamatan lantai laut dan batimetri. Sebuah kereta kamera yang dibangun untuk survei dasar laut di lingkungan ekstrim seperti laut yang tertutup es. Sarang-sarang tersebut tersebar merata dan biasanya dijaga oleh satu ikan es dewasa. Struktur yang tidak jelas. Antartika adalah benua yang sangat luas dan sebagian besar masih belum dipetakan secara detail. Citra satelit dari Google Earth dapat menunjukkan fitur alam yang tidak biasa atau pola es dan salju yang tampak seperti buatan manusia. Namun ini biasanya bisa dijelaskan oleh fenomena alam seperti erosi, gletser, atau pola cuaca. Salah satunya penemuan struktur tidak jelas yang terlihat di wilayah terpencil yang belum pernah tersentuh manusia di Antartika. Hal mengejutkan ini ditemukan oleh para ilmuwan melalui rekaman Google Earth. Struktur yang tidak jelas ini mirip seperti sebuah pola bangunan. Struktur aneh tersebut dipercaya merupakan bekas peninggalan peradaban kuno di benua Antartika.
Banyak perdebatan di antara para ilmuwan mengenai penemuan struktur aneh tersebut. Sebagian ilmuwan tidak mempercayai jika struktur pola tersebut terbentuk oleh alam, sebab panjang struktur tersebut lebih dari 400 kaki. Para peneliti ini berencana untuk meneliti situs tersebut secepat mungkin. Struktur melingkar yang aneh ini membuat gempar orang di seluruh dunia, sebab hal ini sangat mustahil jika dibayangkan. Tangga menuju kehampaan. Para detektif internet menghabiskan cukup banyak waktu menjelajahi rekaman Google Earth di benua Antartika, dan pada akhirnya upaya mereka tidak sia-sia dalam menemukan penemuan baru. Salah satunya yaitu tangga hampa. Tangga hampa ini sangat mengejutkan para peneliti yang melihatnya, karena struktur berbentuk tangga ini dipercaya dibuat oleh manusia. Namun siapa ya yang membuatnya? Pertanyaan ini masih menjadi kontroversi hingga saat ini, guys. Beberapa orang berpendapat tangga ini dibuat oleh manusia purba, dan tidak sedikit orang berpendapat juga bahwa struktur tangga tersebut dibuat oleh alien. Hingga saat ini penemuan tersebut masih menjadi misteri. Namun, yang terpenting formasi ini terlihat seperti tangga raksasa. Lebih aneh lagi, kita tidak bisa memprediksi kemana arah tangga tersebut. Mungkinkah tangga tersebut dijadikan alat untuk masuk ke pintu gua misterius? Atau ini hanya formasi alam geometris aneh di Antartika? Para peneliti pun masih dibuat kebingungan dengan penemuan tersebut, sebab benua Antartika adalah lingkungan yang sangat keras, dengan suhu rendah ekstrim dan cuaca yang tidak menentu, sehingga penelitian di sana umumnya difokuskan pada pemahaman iklim global dan ekosistemnya saja. Waduh, ngeri banget ya guys. Udang yang mengejutkan. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan penemuan spesies udang baru di perairan bawah es laut Weddell di Antartika. Udang tersebut dinamai Antarctisaurus bromacea, tetapi lebih populer dikenal sebagai supersem atau udang kejutan, karena sifatnya penemuan yang mengejutkan. Perairan bawah es di Weddell adalah tempat yang sangat berbeda dari lingkungan laut biasa. Suhu airnya mendekati titik beku dan cahaya matahari tidak dapat menembus lapisan es yang tebal. Namun, meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, spesies-spesies seperti supersim memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang di sana. Ini termasuk kemampuan untuk mendetoksifikasi senyawa yang ada di dalam air bawah es yang mungkin berasal dari aktivitas mikroba dan organisme lain yang hidup di bawah sana. Udang ini ditemukan oleh para peneliti selama misi ilmiah yang dilakukan oleh Bruce Antarctic Survey di bawah lapisan es yang sangat tebal. Penemuan ini menarik karena perairan bawah es ini adalah lingkungan yang sangat keras dan belum banyak diteliti. Dan spesies seperti Antarctisaurus bromacea memiliki adaptasi khusus untuk hidup di sana. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ilmu pengetahuan terus mengungkapkan keanekaragaman hayati yang mengejutkan di berbagai ekosistem, termasuk di tempat-tempat yang terpencil seperti benua Antartika ya guys. Organisme 46B. Organisme 46B muncul pertama kali ditemukan oleh Fishoff yang menceritakan tentang penemuan makhluk laut aneh selama ekspedisi ilmiah ke Danau Vostok, yaitu sebuah danau bawah es di Antartika. Organisme 46B sebagai makhluk besar yang aneh yang memiliki kecerdasan tinggi, walaupun hal ini belum terbukti secara ilmiah. Namun para peneliti menyangkut pautkan dengan penemuan gurita raksasa. Ketika para ilmuwan berhasil melakukan pengeboran es tebal di benua Antartika, para peneliti menemukan 14 gurita berbentuk raksasa di kedalaman es yang sangat dalam. Gurita tersebut terlihat sangat kehausan darah dan terlihat sangat mengerikan. Tersebar berita bahwa gurita tersebut sampai membunuh dan mencabik-cabik para peneliti yang masuk ke bawah air. Dan para peneliti yang masih hidup mengklaim bahwa gurita tersebut memiliki kemampuan melepaskan racun di dalam air sehingga melumpuhkan mangsanya. Kisah horor ini telah menjadi perdebatan dan masih dianalisis oleh para ilmuwan. Para ilmuwan mengetahui spesies gurita yang hidup di dasar laut Antartika merupakan spesies tanpa tulang terbesar yang pernah ada. Suatu hari seorang peneliti yang sangat penasaran akhirnya meneliti gurita tersebut dan memotong salah satu tentakel gurita setinggi 33 kaki. Kemudian ketika dicek, sel di dalamnya masih bergerak walaupun gurita tersebut sudah mati. Dari penemuan ini kemudian tidak ada lagi penelitian yang berani untuk masuk ke dalam perairan tersebut. Waduh, ngeri banget ya guys.